Gawat, kebal hukum. Di demo dan dipolisikan, DS malah ngejek. Kadrun ngamuk. Umat Islam harus kawal kasus DS, harus menyusul Ahok. Pegiat media sosial yang kebal hukum ini, Denny Siregar, dipolisikan oleh sejumlah ormas, UKP, LSM, dan pimpinan pondok pesantren di kota Tasikmalaya. Denny Siregar dianggap menghina santri dengan sebutan teroris melalui sebuah tulisannya di akun Facebook. Selain mempolisikan Denny, massa yang tergabung dalam Forum Mujahidin Tasikmalaya itu juga melakukan aksi demonstrasi di Polres Tasikmalaya. Mengetahui dirinya di demo dan dipolisikan, melalui akun Twitter, Denny Siregar menulis cuitan singkat dan menyindir kelompok tertentu dengan sebutan Kadrun. Kadrun ngamuk, tulis dia Jumat 3 Juni. Di cuitan selanjutnya, Denny menyarankan ke pendemo agar pelajari pasal-pasal sebelum membuat laporan. Daripada sibuk demo atau koar-koar di media sosial, mending bereskan dulu yang benar laporannya biar kuat pasalnya, tulis Denny. Yang seperti menguatkan dia bahwa aku adalah kebal hukum. Jangan nanti alat bukti nggak cukup, terus ditolak. Koar-koar, kalau gua dilindungi rezim lah dan sebagainya. Jangan biasakan pakai massa untuk menekan. Pakai akal lebih berguna, sambung Denny. Kasus Denny ini tergantung stamina dan determinasi umat Islam Tasikmalaya. Ingat kasus Ahok, akhirnya jebol juga setelah demo berjilid-jilid dan puncaknya 7 juta umat Islam aksi 212. Jangan pesimis dulu. Hasil sesuai usaha dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Mari umat Islam kawal kasus Denny Siregar. Penggiat media sosial Denny Siregar resmi dilaporkan ke polisi oleh Forum Mujahid Tasikmalaya. Pelaporan ini dibarengi dengan aksi damai yang dilakukan ratusan orang dari Forum Mujahid Tasikmalaya di depan Mapolres Tasikmalaya, Kamis 2 Juli 2020. Massa mengecam keras postingan Denny Siregar dalam akun Facebooknya pada 27 Juni 2020, di mana Denny memposting tulisan panjang berjudul "Adek-adekku calon teroris yang abang sayang", dengan foto santri cilik Pondok Pesantren Tahfiz Darul Ilmi Tasikmalaya. Di foto itu, para santri cilik membawa bendera tauhid berwarna hitam dan putih. Berbagai kasus hinaan pada agama Islam menjelaskan bahwa umat Islam di negara ini bukanlah teroris. Masih aktifnya para penghina Islam kongko bareng di pusat keramaian. Ini membuktikan bahwa umat Islam negara ini tidaklah se-ekstrim ISIS. Jika umat negara ini seperti Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, pastinya para penghina Islam di sosmed atau tempat terbuka sudah kena berondong peluru saat mereka tampil di area terbuka. Nggak nunggu waktu lama, sekarang mereka lontarkan hinaan. Paling lama, besok pagi, mereka sudah akan meregang nyawa dengan cara yang keji. Negara ini masih memiliki umat yang sabar dan masih percaya pada hukum konstitusi negara. Banyak yang koar-koar untuk melakukan perhitungan dengan para penghina agama. Namun, sebatas meluapkan emosi saja, melampiaskan kekesalan karena kegeraman dengan penegakan hukum. Kasus DS bisa menggiringnya ke bui, asal umat tetap konsisten untuk terus mengawal laporannya. Kita punya sejarah bagaimana seorang Ahok yang terlindungi dan dijagokan memimpin negeri ini harus merasakan bagaimana umat marah, namun tetap mengikuti jalur hukum yang berlaku. Denny Siregar bersama anggota yang dilindungi kakak pembina memang licin dalam berbagai kasus yang menjeratnya. Sudah banyak laporan pada Denny Siregar dan kawan-kawannya, tapi selalu mentah tanpa kejelasan. Karena apa? Karena kasusnya hanya sampai pelaporan, lalu mengawal tanpa pergerakan. Sekarang dia berulah lagi, menyinggung anak-anak penerus generasi Islam. Apa yang dia tulis sudah membunuh karakter santri dengan tuduhan pada kalimat tauhid. Denny Siregar hanya penulis yang mempunyai kepentingan. Di belakangnya berdiri kekuasaan yang siap membereskan apa yang telah ia buat. Menguji sampai sejauh mana kekuatan umat. Mereka masih ingat bagaimana kekuatan umat pada kasus Ahok. Tapi mereka ragu kekuatan umat ini akan kembali ada untuk kasus seorang Denny Siregar.
Secara tidak langsung, mereka meremehkan kesatuan umat saat ini. Mereka anggap kita sudah terpecah dengan beberapa kasus ulama yang jadi motivator perjuangan. Benarkah begitu? Aksi 212 menjadi bergelora karena sejarah mencatat santri dan umat Islam dari Tasikmalaya, Ciamis, Garut berjalan kaki menuju Jakarta. Berita ketangguhan mereka sampai penjuru dunia dan mendapatkan penghormatan. Tanpa perjuangan mereka, bisa jadi aksi 212 yang lalu hanya cerita biasa. Karena kehadiran mereka juga, aksi itu menjadi perjuangan umat untuk mendapatkan keadilan. Sekarang, mereka memanggil umat. Untuk itu, bersama mereka, mengangkat kepalan tangan, meminta keadilan atas kejahatan tuduhan. Maukah kita membantu mereka sebagai rasa persaudaraan Islam? Yang dekat, bergeraklah. Yang jauh, merapatlah dengan cara yang kita punya. Ramaikan dan tegakkan semangat untuk terus mengawal kasus pelaporannya. Jangan kendor dan terpecah dengan kasus lainnya. Tunjukkan bahwa kesatuan umat itu masih kita miliki. Dukungan ulama, dukungan santri. Lindungi agama dari tuduhan jahat yang selalu menghantamnya. Jangan pesimis dulu. Percaya bahwa kita bisa. Seperti dulu, kita telah berhasil melakukannya pada penista agama. Oleh karena itu, dari Azwar Siregar untuk Denny Siregar, apa belum cukup teguran Allah? Jantung kau pakai ring. Baru kemarin, ada anak sumut, si Miftah yang mengaku-ngaku ustadz menghina muslim bercadar. Sekarang, ada anak sumut lainnya yang bikin heboh lagi, si Denny Siregar. Dia menghina adik-adik para calon hafiz-hafizah Al-Quran sebagai calon teroris. Kalau si Miftah menghina cadar, menganggap muslimah yang memakainya hanya terikut budaya Arab dan menganggap aurat itu cuma alat kelamin. Berarti, orang ini menganggap sah laki-laki sholat cuma pakai cawat dan perempuan cukup pakai celana dalam dan bra saja. Maka si Denny Siregar menuduh adik-adik kepala calon tahfiz sebagai calon teroris hanya karena para adik-adik kita memakai ikat kepala dan memegang bendera bertuliskan kalimat tauhid. Woi Miftah, kalau kau mau menjerumuskan istrimu sendiri ke neraka dengan menyuruhnya membuka jilbab, itu urusanmu. Kalau kau mau sholat ala Baywatch atau bahkan dengan bugil sekalipun bersama bini kau, itu urusanmu. Silahkan, kalian gila berdua. Tapi, jangan membodoh-bodohi umat dengan otak kosongmu. Khusus buat kau, Denny, kita sama-sama bermarga Siregar. Cak kau pakailah otak lurusmu sesekali kedan. Apa belum cukup teguran Allah sama jantung kau itu sampai dipasangkan cincin? Orang lain pasang cincin di jari manis karena tunangan atau nak kawin. Kau malah pasang cincin di jantung karena jadi bancin. Daripada kau cari makan dengan begitu hina, jadi penjilat dan jadi penista agama, eloklah kau pulang kampung, balik ke Medan, jualan Monza kau, ke Sambu atau jadi tukang parkir di pajak kampung Lalang. Lebih terhormat dan uangnya halal. Terakhir saya kurang tahu, apakah orang tua kalian berdua masih hidup? Kalau misalnya sudah meninggal dunia, sungguh kasihan beliau-beliau mempunyai keturunan fasik yang menyesatkan umat. Menangis dalam kubur kerabat kalian yang sudah meninggal dunia. Kalau misalnya kita belum mampu jadi anak soleh dan solehah yang menjadi pengurang dosa orang tua, misalnya seperti mereka yang kalian hina itu, para muslimah taat agama sampai ikhlas bercadar, atau seperti adik-adik kita para calon hafiz-hafizah Al-Quran. Tapi paling tidak, tolong jangan jadi anak durhaka. Hanya gara-gara urusan perut dan mencari nafkah, kalian tega menista agama. Dasar anak-anak durhaka. Manusia-manusia sampah, nggak ada akhlak. Netizen pun ikut ambil bicara. Oh, sudah pasang ring di jantung toh. Semoga cincinnya karatan buat teguran sesungguhnya. Amin. Ayo marga Siregar, kasih tahu si Densi, biar tidak menjadi duri dalam margamu. Bagaimana menurut pendapat Anda?